Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi waffaqal alimin al-amilina li ta'atih fawajadu sa'yahum mashkura, والذي حقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء مغفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بسط للتائبين بساط كرمه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين والمؤمنات أن لهم من الله فضلا كبيرا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah salatus subh Masjid Jami' Al-Istiqamah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah izinkan kita bersama-sama kembali berjamaah lagi di tempat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, Masjid Al-Istiqamah. Kita beribadah di atas ibadah. Kita melaksanakan ibadah salatul subhi dengan fadilah, keutamaan, pahala yang sangat besar dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, kesenangan-kesenangan yang sangat besar dijanjikan Allah. Dan kita berada di bulan suci Ramadan, hari yang ke-7, Pak ya. Berarti telah 6 hari kita laksanakan Ramadan, yang tentunya tidak ada yang mengetahui seperti apa nilai sebenarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tetap kita berharap, Allahumma taqabbal minna siyama syahri Ramadan. Semoga amal ibadah kita, siyam kita sungguh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali ada di antara kita yang mengatakan ini sudah 1 minggu, ya Pak ya, begitu cepat rasanya tidak terasa. Memang hadirin hadirat rahimakumullah, waktu yang berlalu itu sekalipun panjang lama itu tidak terasa. Itu waktu yang berlalu. Yang terasa itu ya saat ini. Apalagi ya kalau kita berlama-lama menunggu dan sebagainya, yang ditunggu itu sesuatu yang kurang menyenangkan, Pak. Terasa lama. Betul tidak? Kalau yang ditunggu sesuatu yang menyenangkan, lama terasa sebentar. Tapi kalau yang ditunggu kurang suka, katakanlah antri panjang, panas, haus, gimana kira-kira itu? Ya, terasa nggak itu? Ya terasa, Pak. Ya begitulah gambarannya atau hikmahnya. Kita tahu bahwasanya waktu yang berlalu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu lama, terasa sebentar karena berlalu, Pak. Maka inilah kenapa dunia itu nilainya kecil.
Karena berlalu. Betul tidak? Kenapa akhirat itu kecil nilainya, besar? Karena abadi. Iya, kalau kita punya sesuatu abadi ini dan kita sukai, wah ini benda kecil ini terasa besar itu Pak. Setiap saat dinikmati, setiap saat dipandang, setiap saat. Ya katakanlah kalau Bapak Ibu barangkali punya cincin yang disukai, cincin besar apa kecil? Ya kan kecil Pak, tapi karena abadi tidak cepat hilang, ya kita suka. Oh karena abadinya Pak. Hadirin rahimakumullah. Coba ya sesuatu yang lebih besar daripada cincin itu, katakanlah makanan. Berapa umurnya makanan? Ya karena habis begitu saja ya, kita tidak setelah habis tidak menikmati. Hadirin rahimakumullah. Nah disinilah saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dari sini saja kita dapat mengambil i'tibar bahwasanya dunia ini sebesar apapun kecil, akhirat sekecil apapun itu besar. Jangan terbalik saudara sekalian. Kalau terbalik ya tertipu kita. Ya, dunia yang kecilnya saja dianggap besar, apalagi besarnya Pak. Ya akhirat kalau besarnya saja dianggap kecil, apalagi kecilnya, begitu kan? Lah inilah tertipu hadirin rahimakumullah. Nah kemudian Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, memang waktu ya taqarubuz zaman itu akan makin terasa. Masa semakin dekat, semakin cepat itu akan terasa di tengah-tengah kita dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang jamnya diputar itu lebih cepat? Artinya mataharinya itu berputar ya, antara terbit dan terbenam itu memang lebih cepat, ataukah kesibukan kita? Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena kadang-kadang ada orang menyatakan begini Pak, setelah berpisah, padahal dia berkumpul sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, tapi begitu berpisah dia mengatakan begitu cepatnya perpisahan kita. Betul tidak? Ya, padahal sudah 50 tahun. Kenapa? Karena sudah berlalu, sudah dilewati Pak. Makanya sekali lagi hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian, mari jangan yang kita pilih itu yang semu, yang tidak abadi, yang cepat sirna hilang. Ini harus sepandai mungkin. Ini kita pagi hari ini subhanallah, sejak kita masuk masjid dengan 2 rakaat tahiyatul masjidnya, berapa itu di hadapan Allah? Belum lagi sholat sunnah fajarnya, betul. Kemudian salat subuhnya. Makanya kalau Nabi SAW membandingkan, tidak ada artinya dunia ini dibanding 2 rakaat subuh itu. Iya betul Pak. Karena dunia itu tadi akan lewat. Begitu sudah lewat, tidak akan pernah bisa kita ulangi. Ya kecuali nilai. Hadirin rahimakumullah. Ya. Makanya Bapak Saudara sekalian, bagian daripada orang-orang yang tertipu itu, saya pernah membahasnya, kalau tidak salah masih ingat barangkali Pak, adalah orang yang hanya lebih mementingkan kontan daripada kredit. Apa namanya Pak? Lebih mementingkan yang cash daripada ansur. Ya. Apa yang dimaksud cash dan ansur itu? Iya, yang cash itu kan sekarang Pak. Coba kalau ditanya, pada saat ini, saat sekarang ini, kalau mau kita bisa mencari kesenangan. Betul tidak? Semua kita bisa mencari kesenangan apapun. Paling tidak, kalau ditanya, lebih senang mana kira-kira? Ke masjid dengan di rumah? Atas dasar nafsu kita Pak. Kalau kata nafsu kita, lebih senang di masjid ini atau di rumah Pak? Kira-kira habis subuh semacam ini, apalagi Ramadan 2:30 sudah bangun Pak. Ibu apalagi ya Bu ya? Wah saya sering teringat itu ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Insya Allah ibu-ibu para awliya illah, para kekasih Allah. Ya di bulan Ramadan itu biasanya tidur belakangan, bangun
duluan, ya. Banyak ibu-ibu yang semacam itu, jarang yang kebalikannya, Pak. Ya bapak pun ada yang semacam itu, bangun duluan, ya. Tidur belakangan, bangun duluan, ya ada juga. Apalagi kadang-kadang ingin menolong, membantu, ya. Ya alhamdulillah. Tapi ibu-ibu coba itu. Ya Allah, mau tidur, Bu. Mau tidur malam itu jam 11, jam 12. Sudah lelap mata, sudah ngantuk. Masih ingat. Ya, itu belum dimasukin kulkas. Bangun lagi. Turun lagi. Ya betul ya? Ya Bu ya? Iya, nanti bangun duluan sahur. Ya Allah, tanggung jawab yang semacam ini luar biasa, sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba menyiapkan berbuka puasanya dari pagi, dari habis subuh ini mikirin persiapan berbuka puasa, belanjanya, belum masaknya. Oh, itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan sambil ngedumel. Ya, iya, kalau sambil ngedumel ya nggak jadi nanti Pak. Ini mah, iya, coba kalau nggak ada begini lah ya, sambil ngedumel semacam itu nggak jadi. Tapi insya Allah dengan keikhlasan itu kaum ibu ya, masya Allah, ya insya Allah di Ramadan ini semua kita Pak, ya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kita yang cinta Allah, tapi yakin Allah akan cinta kepada kita semuanya. Apalagi hadirin rahimakumullah, Ramadan ini kan memang puasa ya, kita melakukan hal-hal ibadah yang sangat berat Pak. Berat ya berat. Apa coba? Nggak makan seharian berat, nggak minum seharian berat. Habis buka mau berangkat tarawih berat. Mengeluarkan sebagian harta kita, bahkan dianjurkan. Saya sudah membahasnya waktu itu, wallahu alam, at-tawassu'ah fil 'iyal. Ini dianjurkan bulan Ramadan, ya, seorang kepala rumah tangga itu dianjurkan, disunnahkan supaya berluas-luas memberikan belanja. Betul ya? Nah, ini biasanya bab ini ibu-ibu suka ini Pak, ini biasanya nih Pak. Ya, nah itu penting Pak Ustadz, penting itu ya. La iya at-tawassu'atu fil 'iyal. Berluas-luas memberikan belanja. Al-'iyal, iyal itu al-ahl, keluarga. Ya apa harian, mingguan, bulanan, apalagi menghadapi hari raya. Oh, jangan dikira benar juga orang yang mengatakan bulan puasa mah nggak makan, nggak minum siang hari. Oh, tapi belanja bengkak kata dia. Betul juga ya, Pak ya. Iya Pak, ya Allah, ya Allah. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, beratnya rasa yang semacam itu dikalahkan dengan kuatnya, tingginya iman dan takwa kepada Allah, dikalahkan dengan kesalehannya, dikalahkan dengan cintanya kepada Allah, dikalahkan dengan harapannya terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian rahimakumullah, itulah menunjukkan hamba-hamba yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Maka akhirnya saudara sekalian, dengan demikian Ramadan menutup ya pintu jalannya setan pada diri kita semuanya. Ya, coba pintu setan kebuka di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ditutup. Betul tidak? Yang menutup siapa? Kita, ya, atas izin Allah. Ditutup itu pintu setan, nggak bisa bergerak nih Pak. Mau dari mana setan ini memperdaya kita di bulan Ramadan? Lihat ya. Ya, tapi ada nyelip di sebelah mananya ya, hati-hati juga ya. Ya, makanya Nabi SAW berpesan takut tinggal lapar dan haus itu Pak. Betul. Nah iya, itu syaitan. Tapi insya Allah kita semua Pak, dengan ilmu kita Ibu rahimakumullah, dengan kesalehan kita, dengan keikhlasan kita, nggak ketemu ini sela-sela setan mau dari mana itu, tertutup Pak. Kalau dikatakan pertemuan yang lalu ada pintu setan itu marah nggak boleh di Ramadan, nggak ada marah Pak, betul ya? Semua orang kalau kena ya ada yang menyakiti mestinya pengen marah, apa dia bicara? Dia ngomong apa dia? Saya puasa, ya kan? Bahkan kata Nabi thalatha marrat, ucapkan itu 3 kali. Kalau ada yang manasin entah di mana Pak. Masya Allah ya.
Hadirin rahimakumullah, saya suatu saat hanya teringat saja nih peristiwa kecil ya, tapi ini bagian daripada ujian, Pak. Mau berangkat tarawih, baju saya putih. Oh, putih musim hujan seperti sekarang, Pak. Hujan itu jalanan, genangan air banyak ya. Wah, saya jalan dah hati-hati, mana ya pakaian putih. Ini lewat di samping ini karena naik motor. Wah, ya di samping itu, Pak. Wus, ya. Wah, ya Allah, ini habis baju saya namanya baju putih, Pak. Mana mau berangkat tarawih agak telat lagi. Allah, ini bagaimana ini? Maksud saya ingin mengingatkan saja. Saya kejar sampingnya. Tolong Mas, hati-hati. Hanya itu perkataan saya. Apa kata dia? Kalau nggak mau begitu tidur saja di rumah, Pak. Saya senyum. Ya Allah, begitu jawabannya. Ya sudah. Harus berlaku ini shaimun. Saya puasa. Ini di bulan Ramadan ini. Ini di bulan Ramadan ini ya. Ya kalau nggak begitu, Pak, rasanya bagaimana itu? Ya Allah ya Karim. Ujian di mana saja, kapan saja. Kalau syaitan pada saat itu syaitan itu sudah mau masuk itu, ayo marahi dia, lawan dia. Begitu kan? Al-ghadab tidak berlaku di bulan Ramadan. Syaitan mau masuk dari marah, ketutup. Betul ya? Makanya Ramadan menutup jalannya syaitan. Ya, pintu syaitan pada diri kita manusia. Kalau di bulan Ramadan itu kita dianjurkan supaya puasa, supaya kita menahan lapar. Lihat, syaitan bisa masuk dari kenyang, Pak. Betul tidak? Iya, kenyang terlalu ya. Kalau cuma kenyang insya Allah tidak dah. Ya, tapi terlalu kenyang dah. Kalau terlalu kenyang itu bisa masuk syaitan. Itu bagian daripada pintunya syaitan pada diri kita, Pak. Di bulan Ramadan, dayyiqu majariyahu bil ju'. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempitkan jalannya syaitan itu dengan lapar. Siang hari. Ya makanya di malam hari pun sebenarnya bulan Ramadan jangan bebas juga makan, Pak. Itu imsak itu masih berlaku sampai malam hari. Imsak artinya akan menahan diri, ya kan? Bukan waktu imsak sebelum subuh itu, Pak. Menahan diri, Pak. Ya makanan yang entah segala apapun. Ya biasa saja kita makan itu ya. Ya soal banyak sedikitnya relatif antara kita. Ada orang itu banyak, ya sudah termasuk sedikit bagi orang lain. Betul. Nah itu silakan diukur. Ya, tapi kalau sampai tidak bisa menahan, hadirin rahimakumullah, jangan-jangan ini pintu setan dibuka, Pak. Kenapa? Karena orang biasanya kalau terus menerus terlalu kenyang terus menerus, Pak. Biasanya ats-tsiqalu lil ibadah, dia berat untuk melakukan ibadah. Betul tidak? Yang dirasa apa kalau sudah kenyang, Pak? Ngantuk, Pak. Makanya saya maklum kalau subuh semacam ini ada taklim begini bulan Ramadan, habis makan sahurnya kenyang, banyak yang ngantuk. Ya, masuk akal, betul tidak? Karena dorong dari perut yang keisi berat itu, Pak, apalagi sudah dari jam 2, jam setengah 3 barangkali nambah. Ya daripada qiyam Ramadannya ditambah lagi barangkali, Pak. Ya Allah ya. Ya ngantuk, Pak. Tapi ya Allah begitu berharganya ngantuk di bulan Ramadan di majelis taklim setelah subuh semacam ini, Pak. Ya. Jadi insyaallah ngantuknya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Ya, cuman biasanya kalau sudah kesebut begini ini agak seger sedikit barangkali ya, Pak. Iya, Pak. Wa in kana halalan safia, sekalipun itu halal, Pak. Makanan yang dimakan itu kalau terlalu kenyang sekalipun halal, itu bisa menjadi jalannya syaitan pada diri kita manusia. Fa inna syiba, sesungguhnya kenyang itu yuqawwis syahawat, dia akan menguatkan nafsu syahwat. Syahwat itu akan subur itu dengan kenyang. Makanya orang yang dalam 1 tahun tidak ada puasanya itu, ya Allah, gimana 1 tahun gak ada puasa, Pak? Udah yang subur itu syahwat. Kalau syahwat-syahwat yang dihalalkan, yang dibolehkan, tapi kalau syahwat yang membahayakan, hadirin rahimakumullah, ya. Di sini yuqawwi asyahawat
wahya aslihatus syaitan. Itu adalah tipu muslihatnya syaitan terhadap kita manusia. Nah, itulah cara tipu daya syaitan itu akan masuk. Di bulan Ramadan sempit. Ya, kita tutup jalannya itu dengan puasa kita. Faqad ruwiya anna iblisa dhahara li Yahya alaihi salam. Diriwayatkan suatu saat iblis itu tampak kepada Nabi Yahya alaihi salam. Ya, terlihat oleh Nabi Yahya ini iblis. Fara'a alaihi ma'alik min kulli syai'. Ya, tempo hari itu ada cerita juga di kapalnya Nabi Nuh ya. Masih ingat barangkali itu ada cerita ya. Ya, itu iblis juga. Ini bab kenyang. Ya, asyiba'u minat ta'am ini. Ini ya. Nabi Yahya suatu saat melihat iblis ini. Fara'a alaihi ma'alik min kulli syai'. Kemudian Nabi Yahya melihat di tangan iblis ini memegang kunci pembuka segala sesuatu yang ingin dia buka. Segala sesuatu yang ditutup, yang tertutup, dia punya kuncinya, Pak. Ada nggak sekarang begitu, Pak? Kunci-kunci yang tertutup itu bisa dibuka dengan satu kunci itu, dengan alat ini, Pak. Alam ini berarti niruh, contoh kuncinya iblis nih kalau ada semacam itu, Pak. Ya Allah ya. Nah, ini iblis ini kepada Nabi Yahya semacam itu. Nabi Yahya melihat ma'alik ini, min kulli syai'. Segala sesuatu bisa dibuka dengan kunci yang dipegang oleh iblis itu. Maka Nabi Yahya bertanya, "Ya iblis, ma hadhil ma'alik?" Iblis, apa yang kau pegang itu? Apa itu sebenarnya? Alat apa itu? Maka dia menjawab, "Hadhihi syahawat allati asabtu biha ibna Adam." Ini adalah kunci-kunci syahwat yang saya selalu memperdaya anak Adam itu dengan ini. Oh, ini ternyata hadirin rahimakumullah. Fahalli fiha min syai'. Apakah bagi saya ada sesuatu yang perlu kau sampaikan? Ya, apakah ada yang manfaat kepadaku dengannya? Maka Nabi Yahya, iblis itu ketika Nabi Yahya bertanya, begitu dia menjawab, "Rubbama syabi'ta fashaghalnaka 'anis shalah." Kalau engkau suatu saat kenyang, maka aku akan membuat engkau sibuk dan berat, jauh daripada salat, wadzikri, dan jauh daripada zikir. Oh, ini ternyata, Pak. Makanya hati-hati, terlalu kenyangnya perut itu masuknya syaitan, pintunya syaitan. Betapa gembiranya kita dengan syariat Ramadan. Ya, betapa gembiranya kita, Pak. Iya, dengan Ramadan, dengan lapar itu ternyata itulah pendorong semangatnya kita melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah salat dan zikir itu. Iya, makanya Ramadan suasananya kok kenapa ya perbedaannya dengan di luar Ramadan itu? Siang ataupun malam semangatnya kita melaksanakan salat berjamaah. Insyaallah ini subuh, Pak. Masa-masa berat. Ini waktu-waktu berat ini setelah subuh semacam ini. Mau berbetah-betah duduk di masjid. Betul tidak? Tapi ini dorongan Ramadannya, Pak. Puasa kita itu sebenarnya ya. Ya, karena kalau kita tidak mau berbetah-betah lama di masjid itu kan itu setan telah masuk ke tubuh kita. Nah, sedangkan ini sempit, nggak bisa masuk dia, Pak. Makanya coba bersyukur seperti apa kita dengan syariat Ramadan. Mari kita bayangkan kalau selamanya tidak ada perintah Ramadan itu, Pak. Tidak ada perintah siam Ramadan. Dari bulan ke bulan nggak ketemu bulan puasa. Datangnya bulan yang paling diharap oleh kaum muslimin. Bulan yang ketika kita mau berpisah dengannya sangat berat. Tidak terjadi kepada bulan-bulan yang lain. Betul? Hadirin rahimakumullah. Coba kalau tidak ada syariat salat. Coba kalau tidak ada perintah salat. Tidak akan ada masjid. Betul tidak? Karena terbangunnya masjid itu utamanya memang untuk salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Coba kalau tidak ada salat. Allah seperti apa? Maka dari itu mari kita terus sambut dengan gembira, dengan penuh keikhlasan kepada Allah, melaksanakan dan mengamalkan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang ringan, yang berat sekalipun.
Berat mulai daripada badan kita, berat pikiran kita, berat karena memang bagian dari harta kita yang harus dikeluarkan. Ya, kalau menuruti nafsu saudara-saudara sekalian, semua akan berat. Ya, semua tidak akan dilaksanakan. Mari kita lihat sebagian manusia, sebagian saudara-saudara kita. Nah, ini ya. Fahal ghaira dzalik. Masih bertanya lagi Nabi Yahya, ada lagi nggak yang lain? Syaitan sudah buka rahasianya itu. Asal engkau kenyang Nabi Yahya, ya disitulah kau akan sibuk jauh daripada salat, jauh daripada berzikir karena kenyangnya itu. Kemudian fahal ghaira dzalik, apa ada yang lain dari itu? Qala la. Dia nggak mau jawab lagi itu syaitan itu. Walillahi alayya an la amla batni minat ta'ami abada. Kalau begitu kata Nabi Yahya, demi Allah saya tidak akan pernah mengisi perutku dengan kenyang sampai kenyang abadan, selama-lamanya. Soal makan ya makan Pak, tapi tidak akan terlalu mengenyangkan perutnya ini Pak. Ini sumpahnya Nabi Yahya. Maka akhirnya Iblis pun mengatakan, walillahi alayya an la ansaha musliman abada. Rupanya Iblis pada saat itu di hadapan Nabi Yahya ini cuma dibuat lupa. Dia mengatakan, baik, karena Allah saya tidak akan pernah memberikan rahasia ini kepada seorang Islam pun, seorang Muslim pun, abadan, selama-lamanya. Ya, tapi berarti kita pagi ini ya mendengarkan ini ya. Iya, sumpah Nabi Yahya ini Pak. Oh, ternyata kita ya, tidak akan kena lagi dengan tipu daya syaitan itu. Maka hadirin rahimakumullah, inilah di bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu syaitan, jalannya syaitan pada tubuh kita itu ditutup. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan sempurna mungkin ibadah siyam kita. Hadirin rahimakumullah, ya, ini bulan Ramadan yang mungkin durasi ngaji kita berbeda barangkali ya. Iya Pak ya. Ya silakan yang ingin menunggu isyraq barangkali ya. Silakan saja Pak. Ya mungkin agak lebih cepat barangkali ya, lebih mungkin ya. Insyaallah karena kita di bulan suci Ramadan ini faham, kita maklum semua berlipat ganda insyaallah lebih, walaupun durasi lebih kurang daripada di luar Ramadan. Kecuali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menambahnya Pak. Ya, saya hanya menepati daripada tema ya maudhu yang kita bahas ya. Yang sebenarnya kalau dibahas banyak sekali Pak. Insyaallah melanjutkan di luar Ramadan nanti insyaallah. Ada hubbut tazayyun. Orang senang dengan tazayyun. Tazayyun ini orang senang berhias. Nah, ini berhati-hati. Kemudian at-tama'u finnas. Tamak ya. Kemudian ad-darahim wa dananir, ada dirham, ada dinar. Ada al-bukhlu wa khauful faqri, ada bakhil dan takut miskin. Ya, itu semua dan seterusnya masih panjang. Hadirin rahimakumullah ya. Insyaallah kita bisa melanjutkannya dalam rangka ini, bukan ilmu baru, bukan kajian baru, tentunya hanya mempertajam ingatan kita, memperkuat ingatan kita, dan lebih memberikan semangat lagi untuk lebih baik di hari-hari mendatang. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siyam kita, puasa kita, amal saleh kita, ibadah kita, dan yang lalu yang kita lakukan diterima oleh Allah, akan datang kita bisa melaksanakannya dengan sesempurna mungkin juga, taqabbalallah, sampai di hari raya Idul Fitri. Sungguh kita berhak mendapatkan ampunan Allah, berhak mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian saja. Silakan mungkin ditambahkan kalau ada pertanyaan dan sebagainya Pak. Ya kalau tidak ada ya kita menutupnya barangkali.